Selamat bertemu kembali. Kita kembali dengan pembahasan dari Matematika Teknik 2 dan masih membahas mengenai lanjutan dari fungsi kompleks. Yang hari ini kita mau lihat itu adalah pembahasan dari fungsi eksponensial dan fungsi trigonometri dan tentu saja melibatkan himpunan bilangan kompleks di dalamnya gitu ya. Nah, untuk yang pertama, fungsi eksponensial, kita mau lihat kalau berdasarkan definisi kita boleh notasikan fungsi eksponensial untuk bilangan kompleks ini diberikan oleh E pangkat Z, atau bisa juga dibaca eksponen dari Z, ya, eksponen dari Z. Nah, kalau kita punya E pangkat Z, di mana Z-nya sama dengan X ditambah IY, oke, maka E pangkat Z ini boleh dituliskan kembali sebagai E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Kenapa demikian? Kita tahu kalau misalnya si Z-nya ya tadi ya sama dengan X tambah I Y. Jadi ketika kita tuliskan E pangkat Z, tentu ini menjadi E pangkat X tambah I Y yang sama dengan E pangkat X dikali E pangkat apa? I Y. Nah, menurut Euler ya, bahwa E pangkat IY sama dengan sin dari cos dari Y kan gitu ya, ditambah I sin Y. Nah, otomatis dari sini kita bisa jabarkan bahwa E pangkat X tambah IY alias E pangkat Z ini tadi adalah E pangkat X yang dikalikan dengan si cos Y tambah I sin Y gitu kan ya. Makanya ini E pangkat Z apabila Z-nya sama dengan X tambah I Y. Nah, dengan beranjak dari definisi itu, jika Z-nya adalah X ditambah 0I, atau dengan kata lain fungsi Z ini hanya memiliki bagian yang real dan tidak punya bagian yang imajiner, maka E pangkat Z akan sama dengan E pangkat X. Oke, dan akibat selanjutnya adalah E pangkat Z akan analitik pada seluruh himpunan bilangan kompleks. Dan terakhir, ini boleh dibuktikan bahwa turunan dari E pangkat Z adalah E pangkat Z. Oke, kita nggak bahas lebih dalam, tapi kita tahu bahwa turunan untuk E pangkat Z adalah si E pangkat Z. Nah, kita lanjut lagi kalau gitu. Ada beberapa sifat fungsi eksponen kompleks, diantaranya kalau misalnya ada perkalian antara E pangkat Z1 dengan E pangkat Z2, maka ini akan sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z2. Tadi udah sempat kita pakai juga ya sifat ini pas di slide sebelumnya. Dan kalau misalnya ada pembagian dari E pangkat Z1 dibagi dengan E pangkat Z2, maka ini akan sama dengan E pangkat Z1 dikurang dengan Z2. Oke. Nah, sekarang untuk fungsi Z yang diberikan oleh IY ya, fungsi Z yang diberikan oleh IY, maka E pangkat IY ini adalah si cos Y ditambah I sin Y. Ini tadi si Euler ya, Euler punya ya. Nah, beranjak dari situ bentuk polar dari Z itu akan sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, sehingga dalam bentuk polar, penulisan fungsi eksponen ini tadi adalah Z sama dengan gitu kan R E pangkat I theta ya, R E pangkat I theta. Oke. Nah, itu beberapa sifat-sifat dari fungsi eksponen kompleks. Sekarang kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada latihan soal, kita mau bahas sama-sama. Kita punya fungsi Z nih. Yang pertama ada Z sama dengan 3 ditambah 4I. Yang kedua ada Z sama dengan A dikurang 3VI. Yang kita mau lakukan adalah menuliskan fungsi-fungsi ini ke dalam E pangkat Z, ke dalam eksponennya. Artinya E pangkat yang ini yang diberikan itu, tapi penulisannya dalam bentuk U ditambah IV. Artinya penulisannya harus ada mana bagian yang realnya dan mana bagian yang imajinernya. Sesudah itu kita akan mencari nilai dari mutlak E pangkat Z. Oke.
Kita akan mencari nilai dari mutlak E pangkat Z. Nah, untuk yang latihan soal yang nomor 1, diberikan Z-nya itu sama dengan 3 ditambah 4I, gitu ya. Z-nya sama dengan 3 ditambah 4I. Oke, otomatis kita tuliskan E pangkat Z-nya ini sama dengan E pangkat 3 ditambah 4I. Ya kan? Yang kalau dijabarkan, ya, tidak, kita tahu ada rumusnya. Rumusnya itu kayak gini ya. E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Oke, nah ini rumusnya. Dari rumus ini kita tahu bahwa penulisan dari E pangkat 3 plus 4I akan menjadi sebagai berikut. E pangkat bagian X-nya itu kan ini kan 3 ya. E pangkat 3. Oke, terus dikali dengan cos Y. Bagian Y-nya itu adalah si 4-nya kan? Iya, bagian 4-nya itu adalah si, untuk yang penulisan Y-nya ya, cos 4. Ditambah I sin apa itu? Iya, sin 4. Oke, kalau dikalikan ke dalam, apa yang terjadi? E pangkat 3 cos 4 ditambah E pangkat 3 I sin, I-nya boleh di depan sih, I E pangkat 3 gitu kan, sin 4. Oke. Nah, kalau gitu kita bisa lihat kan di sini bahwa bagian U-nya ya, itu adalah bagian yang realnya, yaitu E pangkat 3 cos 4. Good. Sekarang bagian imajinernya atau si V-nya itu adalah E pangkat 3 sin apa? 4. Ya kan? Nah, udah selesai. Kita tahu bagian U-nya, bagian P-nya. Sekarang ke persoalan selanjutnya. Tadi katanya apa? Tentukan nilai dari mutlak E pangkat Z. Nah, oke. Sebenarnya gini. Nanti saya kasih tahu aja cara cepatnya. Tapi dari mana datangnya saya kasih tahu dulu ya. Nah, untuk penjabaran E pangkat Z sendiri, kita tahu ini adalah akar dari, kan gitu ya, ini mutlak ya. Akar dari si bagian real yang dikuadratkan ditambah bagian imajiner yang dikuadratkan. So, ini adalah E pangkat 3, ya kan ya, cos 4, yang dikuadratkan ditambah dengan bagian yang si ininya tadi ya, si imajinernya, E pangkat 3 cos 4 yang dikuadratkan. Ini harusnya lebih panjang lagi. Oke, kan kayak gitu kan harusnya ya. Nah, ini tentu hasilnya menjadi apa itu? E pangkat 6 ya. Pangkat 6 cos kuadrat 4 ditambah E pangkat 6 sin ini harusnya ya, raut sin 4. So, ini jadinya sin kuadrat 4. Oke ya. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat 4 cos kuadrat 4, asalkan basisnya ini sama, tentu hasilnya menjadi 1 kan gitu ya. Nah, jadi kalau demikian, yang di sini, yang di bawah tanda akar ini, kamu bisa keluarin E pangkat 6-nya toh. E pangkat 6-nya. Dan kamu boleh menganggap bahwa E pangkat 6. Kamu boleh menganggap bahwa cos kuadrat, maksud saya gini loh, pengalinya itu kan tadi ada cos kuadrat 4 tambah sin kuadrat 4, ini kan dianggap sebagai 1 kan gitu ya, dikali 1. So, ini sebenarnya akar dari E pangkat 6. Akar E pangkat 6 berarti E pangkat E pangkat 3. Nah, cara cepatnya ya, seperti tadi diberikan di slide. Saya nggak tahu apa di slide ada atau enggak ya, tapi untuk menentukan mutlak dari E pangkat Z, sebenarnya kamu tinggal lihat aja X-nya. Ya, kalau diketahui Z sama dengan X tambah IY, maka untuk menentukan mutlak dari E pangkat Z ini, kamu bisa langsung tentuin dia sebagai E pangkat X. Oke, bisa langsung gini. Karena tetap nanti bakalan ketemu kalau kamu mengkuadratkan si bagian apa namanya ini,
cos dan sin-nya ini gitu kan, itu kan bakalan tetap jadi identitas, kembali jadi satu gitu loh, gimana pun ceritanya. Jadi untuk menentukan mutlak dari E pangkat Z, langsung aja ngambil nilai E pangkat bagian X-nya gitu ya. Lihat di sana, tadi X-nya apa? 3 toh? Nah, iya, makanya sebenarnya cara cepatnya bisa langsung tahu bahwa si ininya tadi ya, si mutlak dari E pangkat 3 tambah 4i, udah aja langsung ngambil bagian X-nya, E pangkat 3. Oke, that's the answer, right? Nah, ini tadi udah ketemu, kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini katanya gini, Z sama dengan A dikurang 3 VI. Oke, Z sama dengan A dikurang 3 VI. Kita jabarkan dulu kalau gitu. Untuk Z-nya ini A dikurang 3 VI, berarti E pangkat Z-nya menjadi apa? Ya, tentu E pangkat A dikurang 3 VI. Good. Nah, ini dituliskan kembali sesuai dengan rumus yang tadi ya. E pangkat A, apa dia? Cos. Oke. Negatif 3 V ditambah I sin negatif 3 V. Good. Nah, sudah itu, apa yang kita lakukan? Kita tahu bahwa ini ya, cos ini kan bisa kalau cos min gini loh. Ingat bahwa cos negatif X itu kan sama dengan cos X ya. Oke, dan satu lagi kalau misalnya dia sin negatif X, ini bisa jadi negatif sin X. Ya, cos kan genap, sin ganjil. Nah, kalau gitu, yang tadi, dari langkah yang sebelumnya tadi, kita tuliskan kembali. E pangkat A, cos 3V, terus yang ini apa? Negatif I, sin 3V. Ya. Kalau dikalikan ke dalam, E pangkat A cos 3V dikurang E pangkat A, I-nya bisa di depan, nggak apa-apa, sin 3V. Oke. Nah, kalau gitu bagian U-nya apa? E pangkat A cos 3V, dan kemudian V-nya adalah bagian this one negatif ya. E pangkat A sin 3V. Oke. Udah ya? Nah, terus udah gitu ditanya yang mutlak dari E pangkat Z. Tadi kita udah tahu ya. Jadi kita bisa langsung state bahwa mutlak E pangkat Z itu ambil aja langsung dari nilai X yang diberikan. So, X-nya tadi adalah A, B pangkat A. Dan selesailah soal ini kita kerjain. Oke, ya gitu ya. Nah, kita balik ke slide-nya lagi. Tadi pembahasan untuk eksponensial, kita lanjut dengan fungsi trigonometrinya. Nah, untuk fungsi trigonometri, ketika diberikan E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y, ya, tentu ini beranjak dari persamaan Z-nya sama dengan X tambah I, Y ya. Oke, nah tapi ketika Z-nya sama dengan IX, oke, maka nanti E pangkat IX diberikan sebagai cos X ditambah I sin X. Oke, cos X ditambah I sin X. Oke, nah terus udah gitu E pangkat negatif X-nya diberikan sebagai cos X dikurang I sin X. Berangkat dari penjabaran yang dua ini tadi, untuk nilai dari cos X itu diberikan oleh 1/2 E pangkat IX ditambah E pangkat negatif IX. Sementara untuk sin X-nya itu adalah 1/2 I E pangkat IX dikurang E pangkat negatif IX. Ya, taunya dari mana? Dari substitusi dan eliminasi kedua yang ini kan? Oke, dari substitusi dan eliminasi dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, jadi persamaan untuk cos X dan sin X itu diberikan oleh kedua rumus ini tadi. Oke, nah sekarang kita lihat slide berikutnya. Untuk ini tadi udah diketahui bahwa cos Z-nya sama dengan sekian gitu ya, sin Z-nya sama dengan sekian.
Ini tadi mengubah tandanya dulu dia sebelumnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita bisa melihat bahwa turunan untuk cos Z adalah negatif sin Z. Dan turunan untuk sin Z adalah cos Z. Jadi tidak jauh berbeda dengan fungsi pada himpunan bilangan real ya. Kalau misalnya tadi sin X juga kan kalau diturunkan dia jadi cos X. Cos X diturunkan dia menjadi negatif sin X. Jadi sama aja. Oke. Nah, kita lihat lagi lanjutannya kalau gitu. Untuk fungsi hiperbolik, cos hiperbolik Z diberikan oleh 1/2 E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z. Sementara untuk sin hiperbolik Z, kita gunakan 1/2 E pangkat Z negatif E pangkat negatif Z. Untuk turunannya, cos hiperbolik dari Z diturunkan dia menjadi sin hiperbolik Z, sementara sin hiperbolik Z diturunkan akan menjadi cos hiperbolik Z. Jadi ini juga sama pada himpunan bilangan yang real tadi. Oke, jadi nggak ada masalah ya di sana ya. Nah, ini ada beberapa soal-soal latihan. Kayaknya udah sempat kalian coba kerjain juga ya. Mungkin besok saya akan cek hasil pengerjaannya. Dan kita mau lihat dulu untuk soal yang trigonometri tadi. Saya mau kasih tunjuk satu soal lah ya. Contoh soalnya. So, ini dia. Misalnya gini. Ada sin 2VI. Ya, ada sin 2VI yang kita mau ubah ke eksponen ya. Ke eksponen. Kita mau ganti dia ke eksponen. Oke. Kemudian dari situ kita mau jabarkan. Oke, cari kesamaannya gitulah ya. Kita akan cari kesamaannya dengan fungsi hiperbolik. Nah, oke. Jadi diketahui Z-nya ini sama dengan 2VI. Oke. Z-nya sama dengan 2VI. Kita gunakan sin Z gitu ya. Jadi Z-nya sama dengan 2VI. Jadi berdasarkan penjabaran yang tadi itu, oke, sin 2VI ini ya kan sama dengan 1/2I dikali sama E pangkat I, terus masukkan Z-nya yaitu 2VI kan gitu kan. Terus dikurang sama E pangkat negatif I 2VI. Good. Oke. Nah, kalau gitu kita dapat apa nih sekarang? 1/2I ya, 1/2I. Oke. Baru ini kita jadiin, kalau I kali I negatif 1 berarti negatif 2V ya tentu ya, negatif 2V. Good. Kemudian kalau yang satu ini, I kali I adalah negatif 1 tapi ada tanda negatif jadi positif, maka ini negatif E pangkat 2V. Oke. Yang kalau demikian, ini kan bentuk eksponennya ya. Nah, sekarang kita mau coba ke bentuk hiperboliknya. Dia jadi apa nih gitu. Dalam fungsi hiperboliknya dia jadi apa nih? Sebetulnya ini bisa kita bikin dia ke dalam sin hiperbolik kan gitu kan. Ya enggak? Sin hiperbolik ini bisa dibikin jadi fungsi sin hiperbolik. Ini saya keluarin tanda negatifnya. Jadi begini dia, 1/2I dikali dengan, ini saya tukar posisi, ada E pangkat 2V dikurang E pangkat negatif 2V. Gitu? E pangkat 2V dikurang E pangkat negatif 2V. Kita ke slide dulu bentar biar bisa kita lihat fungsinya atau rumusnya tadi. Oke, lihat di sana. Untuk sin hiperbolik dia kan berlaku gini kan. E pangkat 1/2. Oke. E pangkat Z dikurang E pangkat negatif Z. Gitu. 1/2 E pangkat Z dikurang
negatif dikurang E pangkat negatif Z. Jadi dengan mengabaikan I terlebih dulu, tentu ini jadinya 1/I dikali dengan gini ya, maksud saya gini. Ini kan samanya dengan negatif 1/I dikali dengan yang bagian ini tadi, sin hiperbolik Z-nya. Z-nya diberikan oleh E pangkat 2pi ya, pangkat 2pi. Oke. Tapi biasanya kita menghindari penulisan yang seperti ini ya. Kita nggak mau pakai 1/I gitu. Kita biasanya menghindari penulisan yang seperti itu. Jadi boleh dikalikan dengan sekawannya bisa gitu ya. Berarti kita kali dengan I/I. Kita kali dengan I/I. Jadi kalau ditanya kenapa tidak mau menggunakan, tidak dituliskan dengan min 1/I, ya kita pengen biar dia lebih ini aja sih, lebih rapi aja gitu. Kita menghindari penulisan yang demikian. Oke. So, apa yang kita punya di sini adalah ini jadinya sama dengan gitu kan. Oke. Kalau I dikali I tentu jadi negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan negatif akan ketemu 1. 1 dikali I berarti I sin hiperbolik dari E pangkat ya. Pembahasan yang dari fungsi eksponensial dan fungsi trigonometri. Oke. Untuk yang kurang jelas nanti bisa kalian tanyakan di forum yang sudah saya buat di e-course. Semoga pembahasan ini boleh bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.